enak dong. Nah Jadi itu gimana, maksudnya Wat? bisa catch up. Bisa Karena- jelas. Bukan cuma catch up sih menurutku, malah kayaknya anak-anak mudanya harus catch up ke Watt sih. Nah. Kayak selalu ada gerakan-gerakan yang gak semua anak-anak muda di Gold Lane itu punya kayak Watt. Nah waktu itu kan sempet ya aku yang jadi host dadakan itu, Aha. aku kan interview Dewa ya. Aku tanya kan ke Case, gimana perbedaannya mungkin sama tim sebelumnya yang sama-sama seangkatan gitu. Iya. Yang sekarang lebih ngerti main. Ya iya kan. Iya, terus jalan nanya Malang lagi belum udah gue bilang dia tuh takut ngomong. Tapi ya kita mulai dari draftnya nih, game kedua. Oke. First pick untuk Geek. Tapi menarik sih dari Dewa, mereka pernah bawain Matilda dan cukup cenderung sukses rasionya di early game sampai mid game dengan Drian sebagai penggunanya. Tapi di band, seperti kayak Cassius dan juga mungkin Coach Jack Lee menolak kejadian Watt terbang terulang kembali. Wah itu sih. Itu agak-agak bahaya sebenarnya. Saya Itu kemarin miskom ketemu ya? Watt juga nanya. Itu coba gimana? Gue nanya kejadiannya? Watt kemarin kenapa kalah Watt? Gak tahu gue terbang ke depan. Karena Kayaknya disangkanya- semua juga tahu kalau Watt terbang Iya, ke terbang depan. depan. Dia aja kaget kayaknya tuh. Iya dan kirain kayak Driannya mau belok ke kiri katanya ke kanan Iya, kan malah ke kayaknya tengah-tengah perang. Sayangnya sedikit miskom kali ya. Iya, Wah. udah pasti. Mino, Oh, apakah tidak terlalu mahal? respect is the Serius key. menurut gue mahal banget sih. Karena gini, karena Driannya malah bisa main Grok sekarang dengan second pick. Mereka bisa bawakan itu di pick yang ketiga atau bahkan pick yang keempat. Jatuhnya buat sekarang opsi dari Dewa makin lebih banyak lagi. Apalagi tidak melupakan bagaimana Chow yang pernah dibawakan juga dari Drian. Gue ngelihatnya jadi kayak ini serius sampai band ini. Tapi kalau first pick memang dia punya satu slot band kan untuk respect band lah bisa dibilang. Selama pertukarannya dengan syarat kayak ini nih Matilda Nolan udah di band sama kanannya. Oke. Dia jadi bisa ngebuang satu bandnya dia tuh buat respect. Ya. Nah ini Joy-nya gimana nih? Joy. Waduh, kalau Joy sih kayaknya urusannya tentu tetap akan di ban karena bersama dengan Nolan juga. Sehingga mungkin chance untuk Fredrin muncul masih ada di kubu dari Geek Farm. Masih dengan First pick. Ini- lihat nilai dari Fredrin. Value in me. No Fredrin, no win kah? Karena dari tadi kita lihat Bisa bagaimana. jadi sih. Iya kayak Dari Fredrin. tadi gue emang ngeliat Fredrin nih. Sederhana tapi jungler assassin marah sih. Wah. Ya kan Fredrin soalnya. Iya. Jawabannya ya kalau nggak Baxia. Selamat datang Bapak Bos Dewa United Wah, Om Dado. Om David. Om David. Selamat datang untuk menyaksikan pertandingan dari Dewa United ya kan. Iya, Ditambah iya, lagi, sepertinya cukup full senyum karena di game pertama berhasil ditutup dengan 16 menit. Di mana Oke. rata-rata dari game atau average game durationnya Dewa ini lumayan tinggi, Ya. paling tinggi bahkan. Ih ngerinya tuh kayak itu serius deh game kemarin mereka ngelawan EVOS Glory. Game pertamanya juga gini Be. Nah makanya, Tapi game keduanya tuh mereka Flop ya, flop. banget bahkan. ya kayaknya kalau aku bilangnya Lord Cassius juga dari dulu seperti itu. Di Alter Ego sering banget kita ngeliat Alter Ego di game yang pertama menang, tapi ketika beralih ke game yang selanjutnya itu yang jadi masalah karena Cloud-nya juga dilepaskan. Wah, kan? Sehingga kali ini 3 pick yang sangat solid dari Geek Farm. Ada Vexana, Cloud dan bahkan Fredrin. Oke. Kurang kuat apa lagi coba line up-nya? Waduh, ini Cloudera 100% win rate ya. Tapi harusnya mereka udah punya solusi loh. Yap. Karena mereka pun sadar ini Cloud akan di-pick pasti. Harusnya Kari solusinya karena dengan mengandalkan Kari permainan front to back bisa dijalankan. True Kari. damage bisa jadi power atau Leslie. Oh, Wah, sudah buat lama Leslie kita ya. tidak melihat Kalau kita Leslie. ngomongin soal Cloud yang win rate-nya tinggi, otomatis kita butuh counter naturalnya yang punya true damage tinggi dan tidak melupakan kalau Cloud-nya bikin win of nature soalnya jadi percuma. Iya sih. Leslie. Gue jarang banget ngeliat Cloud pakai toilet ya. Iya. Jarang Padahal banget kalau sih. lawan Leslie kenapa enggak gitu Iya kan? kan, soalnya apalagi lu mau pakai apa sama Iya. aja semuanya. Nah, tapi daripada Leslie yang walaupun tidak terkena status apa-apa, ya Kari aja yang lebih pasti True kayaknya. damage. True damage. Yap, sama-sama true damage lah ya. Cuman Oke. bedanya ini lebih ke DPS Waduh, kan. jadi nggak sabar untuk menantikan bulan September. Kenapa tuh? Kabarnya Toilet Armor jadi pasif tuh, udah nggak ada 5 detik lagi. Oh, Wow, Oh, gak ada cooldown. lama ya September cooldown. kayaknya udah season 14 gak sih? ya welcome to MP Indonesia Season Season 14. Sabar. Emang 13 dulu Week kita 3 selesai masih week dulu. 3. Susah ya jadi Nathan ya, bisa ke susah. depan ngelihatnya. Enak ya kan? Nathan mah lompat-lompat Pak. Bener, main karakter Mobile Legends emang beda. Iya, untuk fase band yang kedua nih. Dewa United. Mungkin abisin romernya kali ya, respect ke arah Baloyski. Atau abisin Groknya. ke arah dari XP-nya ya, karena Grok. kalau kita lihat Oh. Ruby ini kan masih fleksibel banget nih dibawakan Ya. sama Dewa. Kalau seandainya ke XP lane, dia harus menyiapkan gimana caranya untuk match up biar look-nya bener-bener gak bisa leluasa. Karena dengan 2 hero dash ability kayak gini, kayaknya Popheus possible untuk muncul. Cloud-nya physical banget kan. Ketika magic damage dipadukan dengan adanya Vexana, kayaknya bakal oke. Karena dash ability-nya, Kari dan Ruby udah pasti bakal di lockdown terus sama Popheus. Cukup setuju gue untuk Popheus.
mungkin enak juga, tapi salah-salah sedikit juga ke punish langsung hilang kayaknya sama Kari deh. Iya sih, apalagi kalau Ruby-nya pinter nggak mainin pasif. Iya, caranya gampang teman-teman, kalau nggak tahu habis skill pencet basic attack. Iya. Tolonglah jangan Pakai, pencet. pakai basic attack-nya. Nah, pakai juga Samsung tuh kayak Cadera Itu tuh dia ya. loh. Oh, itu gara-gara Brodinya nggak mati-mati gara-gara Samsung tuh. Iya. Setuju. Iya kan? Itu dia. Jadi fast hand ya. Pasen dia. Kayak responsifnya tuh nggak ada delay-delay gitu. Lo. 120 Hz bos. 120 Hz layar Apaan? Super AMOLED. Oke. Taris lah. Wow. Berarti apakah Ruby-nya nggak di XP berarti ya? Ada strategi lain yang Strategi bisa lain berarti, gitu iya. ya. Mereka nge-ban karena XP-nya, seperti yang tadi udah sempat kita mention. Kalau Ruby-nya tetap akan dijadikan flexible pick. Apakah akan ada Yuzong Lim di depan Cloud? Aku jarang sih Atau ngeliat. X-Borg. Tapi masalahnya Yuzongnya enak, kenapa? Karena emang lawannya Vexana. Yap. Oke, Yuzong enak lawan Vexana gue setuju. Masalahnya kalau lawan Cloud B, gue nggak pernah ngelihat sejarahnya Cloud itu Yang kabur sukses. kena Yuzong, ditembak Itu balik deh. pasti ditembak balik. Karena Battle Mirror Image akan memudahkan bagaimana escape route dari Cloud ketika dia terserang dengan adanya Black Dragon Form. Oke. Kajanya di ban mengantisipasi adanya combo Kaja Kari ya. Yang kita tahu juga Iya. Cloud. Iya. Ini kan ya musuh bebuyutannya hero-hero suppress kan. Kayaknya kan dia bakal nyamperin sendiri. Bener, Gak apalagi perlu pick off, dicari. call of damage-nya Kari yang kayak udah make sure banget gak sih? Ah. Udah pasti. Nah, ngomongin export nih. Kalau exportnya di pick di sini menurutku terlalu scaling gak sih? Kari, export, Novaria. Terlalu banyak potensial hero late game yang muncul, tapi emang sangat-sangat butuh waktu gitu loh. Baxia pick yang bagus, kenapa? Biar Ruby-nya tetap jadi flex. Iya. Bisa jadi Ruby XP atau romernya yang diganti ya. Romer kayak Chow pick off, gimana? Atau motif jangka panjang, Florin. Loh, kita ngomongin geek from hero healer, tiba-tiba Dewa yang main hero healer gimana? Dua front ya, Ruby, XP, Baxia, jungle di depan. Belakangnya Florin. Belakangnya Florin, ada cover setidaknya untuk Kari. Tapi kalau bukan Florin, untuk hero inisiatornya, jatuhnya aku lebih suka Ruby-nya aja sih. Taruh 1 XP lagi. XP. Arlot Ben. Arlot ban, tapi kalau misalkan Teris lagi juga di ban, ya export. Scaling. Ekspornya diambil Pakito udah sih. Udah nggak ada lagi kan. Pakito udah ini. Atau Benedetta? Pakito Bennett Bennett sih. Bennett juga. Kayaknya Bennett oke. Untuk Buat pegangin Lanjau ke juga ya. arah dari Vexana juga not bad. Pegangin Nanjau juga bagus. Phantom slash Kimura juga sempat untuk bermain dengan Benedetta. Beberapa kali aku sempat menyaksikan bagaimana dia live stream. Ya, Memantau ya. memantau. dong. Memantau terus ya. Tapi ya Pakito atau Benedetta juga bisa jadi opsi yang baik ya untuk bisa jalanin. Asal lane jangan direct jauh. nggak sih? Kalau direct kayaknya dia yang bakal setor ketik Iya. grillnya. Karena Dairot itu tipikal yang one way ticket sih. Kalau di Gi butuh, Aha. tapi nggak tahu kenapa kayaknya agak kurang aja semenjak di nerf damage early-nya. Oke. Tapi satu jawaban yang akan diberikan oleh Dewa United Esports. Ruby-nya akan mengarah kemana dan Benedetta yang Iya kan? diambil. Nggak ada Opsi lagi. terbaik sih ini. Opsi terbaik dari yang terburuk. Kalau nggak Pakito tadi. Kalau misalkan mau ngorbanin Ruby XP lane ya udah pasti nanti yang terancam adalah di bagian dari gold lane-nya. Iya. Karena harus barengan terus sama hero-hero support tersebut. Sehingga Tigreal pick ini menurutku bagus banget buat Baloyski. Yep. Lagi-lagi Baloyski di 2 game mendapatkan pick yang bagus. Game pertama eksekusinya mungkin kurang matang, tapi apakah di game yang kedua bisa terbalaskan dengan lebih sesuai ekspektasi daripada coach dan juga bahkan game farmnya itu sendiri. Nah, karena bakal beda tipikal gameplay lagi ya. Ya, Karena di sini Baloyski akan harus nunggu dulu. itu dia. Menarik banget ya. dari Kalau kata gameplay. Tigreal kan a true man never hide in the bush. Tapi Tigreal emang rumusnya harus bersembunyi di dalam bush. Dan kagetan juga kan. Kagetan juga. Tiba-tiba implosion. Ini Watt sih harusnya Purify ya. Wah kalau nggak Purify sih kayaknya Bulan-bulanan itu sih. bulan-bulanan banget sih. Bonyok dia pasti. Oke. Match point ya. Oke. Untuk Dewa United Esports. Mereka sudah mendapatkan satu kemenangan yang pertama. Dan seperti apa game yang kedua, mampukah Geek Fam menyamakan keadaan? Itu dia. So kita akan lihat juga nih. Kalau ngomongin soal early game. Lagi-lagi gue entah kenapa gue lebih suka Fredrin sih. Iya. Sisinya itu loh. Lagi-lagi ya kita berbicara bagaimana Fredrin with banyak banget chance untuk menang di area turtle setup. Apalagi skill-skillnya dari Fredrin sih. Ini nge-support banget untuk dia bisa dapetin turtle walaupun tanpa adanya retribution. Dan lihat Baloy. Ya ini memang tipikal hero dia sih. Yang kayak gini-gini kan. Untuk invade, didorong lagi ngeselin. Tapi ini 3 orang nih. Ya, dan jangan lupa kan Baloy kali ini tidak dengan Groknya yang punya immune power kan. Dia agak susah lah buat escape ya kan. Kayak Dia- beda juga nggak sih jatuhnya Iya. mengorbankan Secret Hammer tanpa adanya hero yang di displace gitu loh.
Dan jangan lupakan ini Case juga masalahnya dia punya power dengan hero-hero range. Tapi lihat bagaimana kali ini Baloy harus mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur di menit yang pertama. Wah ini dampaknya sampai turtle loh nanti. Turtle pertama nggak ada flicker. Dan ini, Tenang, terjawab sudah karena Baloy membawa pull yourself together. Jadi seenggaknya ada solusi dari flicker yang dia bawakan. Gak masalah, tapi kalau buat bermain counter setup Lim, kayaknya ini yang dicari sama Geekfam. Geekfam tadi udah dapetin objektif, tapi mereka kalah di setup dari fight-nya. Aboy bakal coba untuk ditabrak Gary. Kali ini sudah mengeluarkan Tortoise Poisons-nya. Baloyski sudah mulai hadir untuk mengusir mundur Drian dan juga Gary. Tidak ada first blood yang terjadi. Masih menunggu juga untuk Turtle. Bentar lagi akan muncul. Dan kalau di top lane, poke damage-nya kayaknya aku lebih pegang look untuk early game kali ini. Oke. Dia bawain karena Impure Rage loh, ada tambahan sedikit dari segi damage deal-nya yang walaupun udah di nerf juga. Tapi setidaknya itu bisa memukul mundur karena Kimura sampai Petrify-nya digunakan. Ya dan XP juga kan. XP yang berasa pastinya lumayan lah. Kalau terus terusan diskon naik-naik terus udaranya. Betul. Oke, dan kedua nomor yang diberikan level 4 terlebih dahulu. Tapi kayaknya Baloy lebih cepat untuk 4. Karena lebih pas dari minionnya. Yap, di area top lane sepertinya sudah ada keramaian Gary. Berputar balik nampaknya. Mau coba untuk menarik ulur terlebih dahulu. Gocekan-gocekan dari Gary. Tapi tidak ada shield unity. Tembakan dari Case mencoba untuk memecahkan Firaga armor dari Luke. Astral Echo mereveal 4 pemain yang sedang setup menuju karakter turtle-nya Kimura. Mengacak-acak di belakang tapi Hazel dengan retribution-nya yang begitu on point terus jatuh ke tangan dari teman-teman dari Geekfam. Tapi lihat bagaimana Alekto final blow Kimura bakal coba untuk mengejar pemain-pemain dari Geekfam. Baloyski bakal coba untuk mundur tapi Kimura kali ini harus menerima damage yang cukup banyak sehingga dirinya pun harus mundur. Abrasor Red tidak mengenai siapapun tapi Amo Bennett Drian nyaris saja look-nya bisa ditumbangkan tapi dengan satu buah flicker dan Astral Spear. Baloyski masih punya kesempatan untuk hidup tapi Drian nampaknya mau coba untuk melakukan zoning out terhadap Luke tapi tidak ingin lebih lagi. Gak bisa terlalu dalam juga bisa dipanis dan bahkan sekarang dibakar balik sama Luke-nya. Kimura darahnya gak banyak dan dia mungkin gak bisa fight back juga. Firaga armornya sudah ready sehingga Luke tidak perlu recall secara cepat. Dia bakal coba untuk memanfaatkan adanya satu wave lagi di area top lane. Oke, Thunderbelt first item dari Watt. Dia memprioritaskan untuk item defense terlebih dahulu. Mungkin melihat dari komposisi hero-nya Geekfam, ini alot banget untuk di teamfight jangka panjang. Jadi kalau seandainya Watt-nya yang di all in dengan menggunakan Implosion atau bahkan mungkin Eternal Guard atau bahkan sampai Last Insanity, setidaknya dia punya HP tambahan untuk bertahan hidup dan slow evac untuk siapapun yang mengejar dia ke lini depan. Termasuk juga dengan Blazing Duet dari Cadera. Next item Endless Battle mungkin bisa jadi jawaban. Atau Bahkan Brute kayak Force. dua defense pun gak masalah kan. Iya kayak Brute Force. Atau gimana dengan Oracle sekarang di untuk hari? Kalau untuk Kari kayaknya aku kurang serak sih. Kurang ya? Kurang sih. Tapi kalau misalkan untuk Drian, untuk Gary, kayaknya not bad. Karena lagi dan lagi kan yang di sini dibutuhkan adalah heal up-nya. Sementara Kari berharap kepada heal up, dia nggak bikin Guardian Helmet. Jadi berbeda dengan hero yang tipikalnya tank jungle seperti yang dibawakan oleh Gary. Oke, seperti apa nanti item build dari Watt. Karena memang ngomongin Kari fleksibel banget. Ada yang bikin damage, ada yang bikin defense. Dan lihat ini pergerakan dari Geek. Ini rapi banget sih 4-1-nya. Mereka coba untuk memenangkan early-nya lah ya, setidaknya mendapatkan keunggulannya juga. Dan kita akan melihat bagaimana terjadi adanya keramaian di arah bawah. Karena turtle yang kedua sudah muncul perlahan-lahan. Oh, sama-sama ngangkat juga kayaknya dari kedua XP lane. Yap. Show up juga, siapa yang lebih cepat tentu akan mendapatkan keuntungan menuju tim fight 5 lawan 5. Astral Echo-nya sudah terpop up. Gary kali ini tertangkap sudah dengan adanya pergerakan dari Baloyski dan juga Hazel. Ammo Vendor sudah diaktifkan, tapi Turtle kali ini akan segera dikontes. Tortoise Poisons dari Gary sudah terpop up. Bakal coba untuk di-delay begitu saja. Diperlama lagi dari segi eksekusinya, tapi Shield Unity mencoba untuk menabrak lini belakang dari Geekfam. Dan lihat Hazel kembali dengan Retribution-nya berhasil untuk bisa mendapatkan Nettle Object. Kita lihat bagaimana kali ini Kimuranya tertangkap. Eternal Guard diaktifkan, masih mencoba untuk mundur dan dilihat look-nya first blood. Berhasil diamankan oleh Geekfam tapi tidak berhenti efek Terrify. Membuat dari Gary harus mundur perlahan tapi Drian mencoba untuk maju lagi. Ammo Vendor-nya connect dan di-follow up dengan Watt. Dan akhirnya menjadi pertukaran 1-1. Tapi lagi-lagi turtle-nya bisa diamankan oleh Hazel. Miss perhitungan nampaknya tadi retribution terlalu cepat. Gak bisa nge-secure turtle untuk Dewa. Iya, apalagi kalau kita lihat dari Gary posisinya juga nggak begitu bagus dan melihat adanya potensi Watt yang join team fight dengan Endless Battle yang mungkin akan jadi secondary item dari Watt-nya. Ini menandakan kalau Dewa lebih proaktif dalam gerakan atau movement rotasi yang di early game mungkin diunggulkan oleh Geekfam. Perbedaan 1.200 gold membuat harusnya kali ini Geekfam lebih percaya diri untuk melakukan setup yang lebih dalam lagi menuju ke dalam jungle dari Dewa.
Faye masih cukup aman juga, tapi dari segi item nih, mungkin memang scalingnya Dewa bukan cuma ada di gold tapi di mid juga. Oke, Aboy ternyata hampir saja ditabrak. Tapi di sisi lain Rian sendirian di depan sana mencoba untuk bertahan saja. Cadera tertembak dengan asal Sphere Gary. Dengan ada satu falling up damage membuat dari Cadera terpanis. Tapi lihat bagaimana Aboy yang dikejar. Alekto final blow dari Kimura. Mendapatkan poin kill tambahan lagi untuk Dewa United. Tapi Kimura kali ini masih bisa mundur perlahan-lahan. Dan Gary ingin memanfaatkan waktu untuk invasi jungle ke arah orange buff. Bentar, ini malah kebalik Lim. Ekspektasi kita dengan 1.200 gold, GigFam yang coba buat proaktif, gerakin gimana pun resource mereka ke area jungle dari Dewa. Tapi dibalik seketika pasca mendapatkan Cadera, ini dia momentum yang ternyata seketika terbalik dengan adanya 700 gold yang diamankan oleh Dewa. Wow, gue agak kaget sih ngelihat ternyata memang di top lane ini memang dilepas dan ditukar sama bawah. Cuman killnya ini loh yang bikin Dewa lebih mantap megang temponya. Belum lagi dengan turtle nih, sebentar lagi akan muncul 2 kali turtle untuk Gig. Mungkin bisa patah nih dengan setup yang baik dari Dewa. Wah, apakah setup tersebut akan patah atau jangan-jangan akan dibalikan dengan Baloski Conceal Play? Ya, oke, Conceal kali ini Town. Gary bakal coba untuk di-commit, asalnya Conceal mulai dibuka. Tidak ada implosion juga dan kali ini Gary bakal coba untuk dikejar. Gary-nya Gary terbakar sudah Ammo Bandit diselamatkan oleh Drian tapi blasting duet. Dan juga ledakan Last Insanity dari Luke. Mencoba untuk mendapatkan sang jungler dari Dewa United dan sekarang Hazel kembali mendapatkan perfect turtle. Di turtle yang ketiga efek Town kembali connect. Drian mencoba untuk bertahan sekuat tenaga tapi banyaknya sisi. Dan akhirnya Drian pun harus terpanis di sana. Wah, gua gak tahu kenapa nih Dewa berbeda sekali dengan game yang pertama. Mereka seakan hilang kendali, mereka hilang fokus di turtle tadi. Atau ragu? Masalah Ragu Gary hilang, kayaknya. Gary hilang nih. Terus kayak masih dimajuin sama Drian dan teman-teman lainnya tuh nggak ada, Be. Ya mungkin karena targetingnya juga dari Watt langsung menuju ke arah Aboy dan Oh sekarang no, Watt malah Watt. dikejar. Oke, Last Insanity sudah mulai diledakkan. Watt mencoba untuk bertahan tapi tidak kena. Hanya pengusiran mundur saja sehingga outer turret kali ini akan menjadi target. Tapi Watt betul-betul menahan semua damage. 4 pemain yang siap ke arah atas. Ini benar-benar Wattnya dipunish. Iya, itu udah nggak ada jalan balik sih, memang udah nggak bisa lagi, tadi dia udah dead end banget. Dan tiba-tiba aja killnya dimenangin sama Gig. Yap, blazing duet kembali terdengar kali ini dari Cadera. Rian yang sudah mulai tercicil, bocor halus terlihat dan tidak ingin memaksakan sehingga battle mirror rematch untuk mundur kembali. Oh tapi satu pemain sih yang harus ditangkap sekarang oleh teman-teman dari GigFam, Case. Kalau enggak dia bakal jadi salah satu alasan nantinya defense dari Dewa akan sangat-sangat kuat. Walaupun tadi ada sedikit swing gold ya, 700 gold menuju ke Dewa tapi akhirnya kembali lagi dan bahkan 2 kali lipat sekarang. 2000 gold ada di tangan dari GigFam. Setidaknya dengan nantinya ada Lord, harusnya GigFam akan mendapatkannya secara cuma-cuma ketika Dewa masih tetap bermain dengan tempo yang seperti ini. Kebawa loh gameplaynya. Makanya Dia yang ngikutin loh, Dewanya yang sekarang ngikutin gameplay dari Gig. tiba-tiba aja ya bisa terjadi kayak gitu. Dan di MPL ID Season 13 sampai game ini Dewa dan Gig menjadi 2 tim dengan hero pool terkecil. Yap, implosion kali ini terdengar dengan satu blazing duet. Aboy berhasil untuk mempanis keberadaan dari Kimura dan Rian ini juga tertangkap karena dengan adanya pergerakan 4 pemain sekaligus inner turret di top lane dan bahkan di bottom lane pun hancur kali ini. Ya ditukar sama di bagian top lane. Tapi dengan lagi-lagi 2 kill. Ini bikin Dewa jadi semakin rugi lagi. Apalagi momennya nggak pas. Lord spawn, Lord telah hadir. Wah ini timing buat Lordnya juga agak-agak sedikit buruk bagi Dewa. Tapi setidaknya ini akan menjadi poin plus bagi GigFam. GigFam bisa maksain untuk dapetin Lord kali ini karena memang mereka menang secara jumlah dan utility. Ya ini Gary-nya udah mencoba untuk menabrak, Watt-nya ditarget terus-terusan. Ada ledakan kembali dari Last Insanity, Gary tertangkap sudah. Alekto final blow mencoba untuk bisa mendapatkan sosok Baloiski di sana dan kembali. Kali ini Hazel dengan retribution-nya dan blazing duet dari Cadera. Double kill diamankan, mencoba untuk mengejar keberadaan dari seorang Watt-nya. Triple kill dan menuju ke arah Maniac, harusnya bisa diamankan oleh Cadera. Lagi-lagi GigFam bisa mengungguli Maniac untuk Cadera yang bisa kali ini memenangkan temponya 5.700 gold untuk GigFam. Cloud dengan win rate yang bukan tanpa alasan. Cadera benar-benar mempersiapkan semuanya seketika Lord didapatkan oleh teman-teman dari GigFam. Kayak ini tadi 16 menit dari Dewa, ini bisa lebih cepat lagi Lim dari GigFam dengan kegalakan di early game yang sudah mereka dapatkan. Oke, Lord yang masih berjalan, masih berdiri tegak kali ini masuk dari bottom lane. Bahkan inner turret di bagian top lane juga sudah selesai dan berkumpul sudah GigFam di bagian bawah. Wah ini Caderanya udah punya Malefic Roar. Akan semakin agresif lagi. Lordnya sudah mulai masuk, mencicil dari arah belakang. Dan Lordnya masih bisa di defense tanpa bisa menghancurkan base turret milik dari Dewa United. Oh tapi timingnya sih dan networknya
Makin lama makin jauh juga gap gold yang akan dijalankan oleh Geek Farm. Mereka tinggal tunggu momentum aja. Baloyski bawa pull yourself together, jangan lupakan itu. Jadi flickernya akan lebih sering dibandingkan dengan Rian ketika bermain dengan menggunakan Ruby. Dan satu-satunya winning condition dari Dewa sekarang adalah memanfaatkan Kimura dengan playstyle 4-1. Tapi kalau itu pun masih belum berhasil, sepertinya kita akan bukan hal yang mustahil untuk melihat game yang ketiga. Tapi seperti apa yang Lim bilang ya, di Iya game kan? 1 dominasi, Beda lagi di kan? game 2 flop. Itu terjadi kemarin sempat gue lihat, tapi sekarang dan terjadi lagi. Gue sempat mikir, wah enggak nih, awalnya udah menang tempo lagi kan dari Dewanya tadi. Tapi sempat tiba-tiba dibalikin lagi satu Masih gol sama momentum. ya? Baloy, Yap. Baloy sendirian sepertinya, tapi memang tidak akan dikomit ya, takut ke bait lagi kan karena Benar. implosionnya ready dari Baloy. Ya, nggak cuma itu sih, pasifnya juga powerful harusnya dari Baloyski. Yap. Sehingga serangan dari Karinya Watt nggak bakal begitu maksimal. Dan lihat Lord Advantage yang begitu luar biasa, 4.000 gold. Makin lebih menuju ke mid game, makin mendekati 10.000 gold gap juga bagi Geek Farm. bahkan gue mulai lihat dari Dewa pun udah mulai tahan minionnya nih. Biar jangan sampai nanti tiba-tiba di freeze sama teman-teman Geek Fam di luar. Dia nggak bisa farming sama sekali. Gold tuh kalau liar lagi. Iya, bisa menyentuh 10.000 dengan instan bahkan sebelum adanya Lord. Dan lihat sekarang semua zone ini dikuasai oleh teman-teman dari Geek Farm. Hampir semua lini jungle-nya dimakan. Sehingga membuat perbedaan level Hazel versus Gary makin lebih jauh lagi. Ini dia kesenjangan tank jungle ya. Ketika ada perbedaan level dan juga perbedaan dari segi pattern farming dalam keadaan loose condition. Lagi-lagi Susah banget buat ngejarnya, Lim. lagi-lagi Fredrin ya. Lagi-lagi Iya. Fredrin. Itu dia, makanya sisi Fredrin ini yang bisa unggul di awal. Sekalinya berhasil ya bakal kayak gini nih nasib Baxia. Nah, tapi kalau fail itu juga bahaya banget. Karena Fredrin dan Baxia kalau misalkan dibandingin dalam loose condition itu Fredrin lebih parah lagi untuk ngejar ketertinggalan level. Tapi Geek Farm ini satu-satunya tim loh yang lane jauhnya dipegang sama Stack. Biasa lihat mungkin mid lane, gold lane lah masih oke, jungle biasanya XP paling sering. Ini sama Romer, Be. Kamu cuek. Atau jangan-jangan itu adalah salah satu trik ya, Ya. biar fokusnya ke Baloy, biar Oke. tempatnya bakal bebas. Astral Recall dibuka hanya untuk bisa memandang dari kejauhan saja Lord yang sedang dieksekusi. Objektif kembali didapatkan oleh Geek Fam tanpa adanya gangguan sama sekali. Kita ngomongin soal Baloyski, walaupun dia sendirian, dia sangat kuat di lini depan tanpa adanya immortality yang masih on the way seharusnya. Di 6.200 gold kali ini. Menandakan kalau seandainya emang Baloyski itu ancaman yang berbeda dari 4 pemain lainnya. Karena emang kita berbicara implosion, flicker, lalu ada conceal play juga yang bisa dibawakan. Ini terlalu banyak distraction juga sih yang bisa dibawakan sama Geek Farm. Ada Last Insanity juga tambahannya. Dan semuanya area of evac. Ini momen banget berarti ya. Timing sampai sedikit salah aja dari timing ya. Mungkin siapapun dari Dewa bisa dipanis. Even itu bagian frontline-nya. Nah, jangan sampai kaderannya free. Tapi konsil. Ya, konsil terdengar, Lordnya juga udah mulai masuk kali ini efek Town Connect menuju ke arah seorang Gary. Mencoba untuk mundur perlahan Kimura. Mencoba untuk melakukan adanya satu buah flanking dari arah belakang. Untuk bisa menjadi satu distraksi lagi dan Lord bisa di defense hanya ditukar dengan satu base turret di arah bottom lane. Wah, sekarang PR-nya nggak cuma gimana cara menghindari setup dari Baloyski, tapi gimana caranya memecahkan immortality dari Luke. Karena dia powerful banget sebagai XP laner di depan. Yap, Gary berputar-putar, Cadera menelan damage yang cukup banyak. Base turret satu persatu sudah mulai dirontokkan. Gary bakal coba untuk maju perlahan, tapi bagaimana Luke? Ini benar-benar durable dan juga sulit untuk bisa di pick off karena dia punya juga damage yang besar. Ya, immortality-nya ada, Viraga Armor-nya susah udah dipecahkan, dan Twilight Twilight lagi. Armor. Waduh. Untuk menghindari Astral Recall yang damage-nya begitu burst di late game. Oke, tersisa Jawabannya. satu best start saja nih untuk Dewa United dengan keunggulan 10.000 gold. Wah, ini gap gold yang sangat mengerikan menurut gua. Dari segi item, what? Dengan hybrid item. Ya, Iya. ada 2 item attack juga nih yang diambil. Tapi kayaknya nggak cukup sih, Be. Nah ya, karena lihat Kimura aja under banget. Dia emang punya Malefic Roar, dia emang punya damage, bahkan sampai dengan si Halberd. Tapi masalah utamanya dari tadi Kimura nggak sempat untuk menyentuh lini belakang. Karena memang Cadera bukan tinggal di lini belakang. Cadera akan mid close combat. Dia bakal terus-terusan maju ke depan untuk mengganggu lini depan dari Dewa. Sehingga Dewa nggak sempat untuk menyentuh ke area wardnya. Awas, Baloy. Ya, konsil terdengar, Kimura akan dijebak kah? Kimura alat ke final blow, digeser lagi implosion ya connect kali ini tapi Gary menabrak ini belakang. Airborne effect, efek terrifying membuat dari Kimura tidak bisa bertahan lebih lama dan Gary harus hilang di tangan dari Cadera. Unstoppable didapatkan sehingga kali ini Dewa United hanya menyisakan 3 pemainnya saja. Wah, itu tadi nggak pakai top boots ya dari Kimura ya. Dia nggak bisa kabur, Be, dari Secret Hammer-nya. Gak ada an eye for an eye juga, nggak sempet kayaknya dia gunakan ketika ada implosion di depan sana sehingga efek
knock up airborne dari Baloyski 3 point plus barusan. Dewa kehilangan banyak banget member di area mid-nya. Oh no. Wah, ini bakal coba untuk didorong pelan-pelan. Wave yang akan berjalan juga di arah bawah. Tapi sepertinya Geek, mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi karena Lord juga akan segera muncul. Ini 11.000 on the way ke 12 sampai dengan 13.000 lah untuk gap goldnya. Lord akan jadi free. Dewa mendekati Lord aja, ini bakal dimakan abis-abisan sama Baloyski. Ada implosion, ada flicker, dan follow up-nya terlalu banyak. Ada Luke juga di depan sana, Baloy dengan Eternal Guard. Terlalu sulit sih untuk menembus lini pertahanan dari Geek Farm yang sudah sangat-sangat sempurna di lini depan seperti ini. Chance dapatnya kecil banget dan gagalnya tuh tinggi banget untuk chance-nya. Jadi nggak worth it banget untuk dicoba. Free dari Lord-nya. Dan gue rasa ini Lord bisa jadi yang terakhir juga. Untuk Geek Fam, mereka akan coba close game ini. Udah nggak ada best start lagi soalnya sama sekali. Ya, pas banget ya di menit 16 nih. Dan akan muncul di menit 16.43 bersama dengan Lord. Wave minion akan bergerak di semua lini termasuk di mid lane yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Dewa. Winning condition yang makin tertutup. Dewa hanya bisa melakukan clear wave dan hanya mengandalkan case yang belum tumbang sama sekali hingga di menit 16 kali ini. Tapi Kimura harus berhati-hati, dia udah pernah terkena implosion sebelumnya. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana cara untuk manuver menuju ke XP lane dari Baloyski. Ya karena split ya mungkin yang bisa dilakukan juga setidaknya mendorong wave-nya. Tapi konsil terdengar kali ini Gary yang akan menjadi targetnya. Efek Town gak bisa bergerak sama sekali, tertiban Eternal Guard. Rian juga akan tertangkap dengan satu buah Novanus Connect menuju ke arah dua orang sekaligus. Di arah belakang Class Insanity terbuka. Base akan menjadi fokus dan target dari Geek Fam menyamakan keadaan. Satu sama dan menuju lagi-lagi ke game yang ketiga. Game 3 Israel, Dewa United kebingungan di game kedua. Mereka kehilangan fokusnya dan Geek Fam lebih solid dari game pertama. Satu buah momentum perfect objektif dari Hazel yang menjadi senjata utama mereka. Dan bahkan garda terdepannya gak kesentuh sama sekali loh. Yes. Gimana pun caranya mau main dari depan, mau main dari belakang, mau flank sekalipun. Dewa nggak menemukan jawabannya sama sekali. Dan berarti ini juga menambahkan kembali win rate 100% dari Cloudera. Wow, ini yang harus diperhatikan. Coach Cassius, Coach Jack Lee sepertinya melupakan Cloudera dengan 100% win rate yang masih di tangan dari Cakdera. Sehingga entah kenapa hero power dilepaskan dan dengan mudahnya didapatkan pada fase pick yang kedua dan ketiga. Membuat permainan dari teman-teman Dewa tidak ada nafasnya sama sekali. Jujur gue ngeliatnya tuh kayaknya bukan lupa sih Be. Gue rasa memang udah di plan, mungkin mereka udah coba beberapa kali lawan Cloud. Tapi dia satu ini Cloudnya memang power banget. Dan yang kedua, temponya itu loh. Oke, Selalu. sekarang kita ngomongin preparation dengan eksekusi. Kalau eksekusi udah kayak gini, apakah masih mau dilepaskan? Kayaknya berubah lagi. Berubah, Dan ini, artinya berubah pikiran. jangan salah, ini yang terjadi di Dewa versus EVOS game 3 kemarin. Betul. Mereka berubah pikiran tiba-tiba dan hasilnya. Nah, Jadi gini ya, itu yang dia udah tuh. dipertahanin di game 1 flop. Flop Iya, banget, flop dan banget. karena flop banget, rencananya mereka gagal, mereka coba adaptif. Nah, Malah bikin mereka jadi semakin goyang. yang Kemarin dimana sih gitu gameplaynya ya. langsung berubah total di game yang ketiga soalnya. Bener. Itu beda banget dan di game yang ketiga menurutku akan sangat berbahaya kalau Dewa mengubah playstyle tapi tidak melupakan bagaimana Geek Farm yang masih potensial banget dengan Cakdera sebagai lini utama. Karena walaupun di game yang pertama hampir semua lini kalah, cuma gold lane satu-satunya menang, Cakdera player. Sebetulnya match point buat Dewa ya, tapi Geek mereka begitu mengamuk sepertinya kan. Iya. Dominasinya kerasa banget loh. Ya tapi satu hal sih menurutku yang perlu dicatat kalau kita berbicara di game yang kedua. Kesimpulan dari game yang pertama tadi setup. Berarti di game yang kedua benar-benar Geek Farm sudah belajar dengan cepat, adaptif banget. Gimana caranya mereka setup dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari segi turtle. Lalu bagaimana cara mereka untuk menutup game ini juga ketika Watt yang ternyata menjadi target utama mereka walaupun tanpa adanya Flicker, Purify. Dengan Implosion, kayaknya emang benar-benar masih menjadi salah satu sorotan juga. Tigreal yang awal-awal waktu MPLI kayaknya benar-benar jadi trending hangat ya. Yap. Ini kayak masih bisa dipergunakan dan dimaksimalkan potensi hero yang memang tidak terkena nerf atau bahkan buff sama sekali tuh. Gue ngeliatnya ini kayak gimana sekarang caranya first pick, abis itu ambil Fredrin. Ambil Iya. Fredrin. No Fredrin, no win. Ya, kalau gue kayaknya mikirnya beda sih. Fredrin nggak masalah. Yang penting untuk setupnya ini loh. Ya. Karena setupnya tuh bukan cuma di Fredrinnya, tapi gimana lihat ada Vexana, Eternal Guard bakal ngezoning ke arah dari Watt dan juga Gary-nya. Gary diledakkan dengan true damage dari Last Insanity. Aku bahkan tadi expect-nya ya
band keempatnya kalau emang teman-teman dari Dewa nggak mau pick X-Board-nya karena terlalu scaling, mereka tutup di sana karena ada Terisla, tapi ya mungkin Terisla juga lebih oke untuk ditutup di sana semenjak adanya Baxia yang bisa dipegangin dengan penalty zone. Yap. Gue masih setuju sih itu. Bahkan dari picknya itu loh. Siap, Cak. Ya ampun ditebak. Sakit Siapa tuh, itu? Siapa? Gak kena kamera dia. sakit tuh. Kita ntar akan suspek satu-satu ya. Oke, tapi ya kita akan lihat juga nih sebenarnya dari emblem. Gua rasa nggak ada yang salah sih dari emblemnya Dewa. Cuma ada sesuatu yang beda aja dari Baloiski. Dia bawain ke arah dari satu pull yourself together. Jadi itu yang mungkin menjadi pembeda ya. Karena biasanya Tigreal ini kan bawa di sana Ya. 73.000 damage. Tapi lagi dan lagi secara objektif total, secara pattern farming, ini Cadera jauh lebih diunggulkan. Apalagi di best wingman. Ada Hazel di sana dengan 88% team fight participation. 778 ya menjadikan Cadera menjadi Rizky by UBS Gold. Yang membuat dirinya tuh untouchable banget sih karena nggak ada stopper pasti juga kan untuk bisa menghentikan bagaimana Cloudera ini beraksi. Makanya ini game 100% kayaknya game 3 ban sih ini udah sih. Kayaknya udah pada pusing-pusing. Iya, Biasanya gitu kan kayak Angela PR nih Ben, Fredrin tadi